Ada yang udah Berikut. selesai ngerjain? Mungkin yang udah coba ditunjukin ya, yang event selanjutnya yang berubah apa aja? Iya, boleh. Itu jadi habis itu 3,8 tetap 0, nya 0, terus plus eventnya 3,3, clock-nya berubah jadi 3,8, terus A-nya itu jadi 4, D-nya 4,9, number delay-nya jadi 4, nya tetap area. Oke, next aja Pak. Oke, halo. Oke, jadi tadi kan 3,3 ya. Terus habis gitu sekarang jadi 3,8. Ada apa sih? Cek cek. Oke. Nah, cek cek. Oke. Ada kedatangan baru di time 3,8. Jadinya server start number in queue-nya 0 karena nggak ada yang antri, terus time of last event-nya kan tadi 3,3, terus clock-nya sekarang 3,8, terus number of delay-nya jadinya 4 ya, karena kan yang udah bersentuhan sama server 4, total delay-nya 1,8 karena di event sebelumnya nggak ada yang antri, area under QT-nya juga tetap jadi 1,8, terus area under BT-nya jadi 2,9, terus kan tadi arrival-nya itu 3,8, terus kan ada kedatangan 0,2, arrival berikutnya 4, terus belum cek yang 3,8 ditambah 1,1 jadi 4,9. Benar ya tadi berarti? Oke. Next. Ya, selanjutnya kan berarti arrival ya tadi sebelumnya deh. Jadi kan lebih turnya kan, berarti yang selanjutnya itu yaitu jam keempat. Next, berarti ada customer lagi yang datang kan, terus masih melayani customer yang sebelumnya, jadi server statusnya jadi 1. Terus karena ada pelanggan baru, berarti pelanggan yang sebelumnya kan masuk antri, jadi number in queue-nya 1, times of arrival-nya 4, terus time of last event-nya tadi kan 3,8, jam sekarang 4, number of delay-nya masih 4 juga, karena kan masih belum ada yang bersentuhan sama server lagi, total delay-nya 1,8 kan, karena di event sebelumnya nggak ada yang nunggu. Terus area under QT-nya 1,8, terus area under BT-nya itu tadi 2,9 ditambah 0,2, jadinya 3,1. Karena kan perubahan dari 3,8 sampai 0,2, jadi servernya sibuknya tambah sebanyak 0,2 satuan waktu. Jadi 2,9 tambah 0,2 jadinya 3,1. Terus arrival berikutnya kan tadi 4 kan awalnya. Terus habis gitu 1,6 jadinya arrival berikutnya 5,6, terus departurnya kan tetap 4,9. Terus ternyata waktu departurnya lebih kecil daripada waktu arrivalnya, jadinya event berikutnya itu Oke, event berikutnya kan departur.
Jadi time-nya 4,9, clock sekarang 4,9. Tadi yang keluarkan yang 4. Jadi dia langsung masuk ke server. Dan times of arrival-nya karena nggak ada yang antri, ya udah berarti nggak ada. Terus time of last event itu kan waktu sebelumnya 4. Terus number delay-nya karena ada yang udah selesai departure, jadi nambah 1, jadi 5. Total delay-nya sebelumnya Mbak, coba. Ini kan 1,8, terus ada yang selama 0,91-an. Berarti 1,8 ditambah 0,9 jadinya 2,7. Terus area under QT-nya yang total antrinya tadinya kan sama ya jadinya. Tadi kan satu. Nah ya jadi sama. Jadi area under QT-nya tadi 1,8 ditambah 0,9. BT-nya cek. Oke, jadi event sebelumnya kan area under QT-nya 3,1, terus sampai event berikutnya itu kan jarak waktunya 0,9. Jadi servernya masuk dan selama waktu itu servernya juga melayani pelanggan selama 0,91-an. Jadinya area under BT-nya server udah melayani selama 4 satuan waktu. Next. Mungkin sambil dikoreksi ya teman-teman sama yang teman-teman kerjain. Kalau emang ada yang beda, coba ditanyain. Kita diskusiin bareng-bareng. Back dulu. Jadi di sini dari nilai arrival sama departure-nya kan lebih kecil nilai arrival. Berarti event berikutnya arrival 5,6. Cek. Jadi nambah waktunya 5,6. Terus berarti kan servernya tadi masih pelanggan yang antri, yaitu 5,6. Terus time of last event-nya 4,9, clock-nya 5,6, number of yang bersentuhan lagi sama server, terus total delay-nya masih 2,7 sama area ada. Terus time of last event-nya kan tadi 4,9 sampai ke 5,6 itu kan 0,7. Jadi area under BT-nya itu tadi yang event sebelumnya 4 ditambah 0,7, jadinya 4,7. Terus buat event selanjutnya, karena nilai arrival-nya lebih kecil daripada nilai departure-nya, berarti event berikutnya arrival 5,8. Terus nambahkan berarti ada customer datang di 5,8. Servernya masih karena belum ada departure, jadi masih melayani customer yang 4 itu. Jadinya nambah 2 antrian, yaitu antrian waktu 5,6 sama waktu 5,8. Time of last event-nya 5,6, clock-nya itu waktu sekarang 5,8, number of delay-nya itu masih 5, karena yang bersentuhan sama server masih 5, total delay-nya 2,7, terus area under BT-nya itu tadi 2,7 ditambah 5,8 dikurangi 5,6. Area under kita ya kan 0,2. Jadi 2,7 ditambah 0,2. Terus area under BT-nya masih 4,9. Terus sama di sini arrival-nya masih lebih kecil daripada departure, berarti event berikutnya yang dan servernya kan karena yang itu customer yang datang waktu keempat, terus berarti number in queue-nya nambah lagi jadi 3, yaitu di waktu 7 plus event-nya 5,8,
terus number of delay-nya yang bersentuhan sama server masih 5, total delay-nya juga masih 2,7, area under Qt-nya itu berarti kan dari 5,8 ke 7, ada 1,9 kan. Sorry, 1,4 itu dikali 3 Jadi yang sebelumnya under Qt-nya 5,7, terus 9, terus berarti kan ditambah 2 dikurangi 5,8, 2,4. Jadi coba yang sebelumnya deh. 4,9 ditambah 1,4, jadinya 6,3. Sampai sini udah sama semua nggak yang dikerjain? Atau ada yang beda? Atau nggak ngerjain? Lama pada yang ngerjain? Oh, belum. Berarti berikutnya di partur 8,6. Berarti kan yang customer datang di waktu keempat tadi pergi kan. Terus servernya jadi 1, dia melayani yang customer 5,6. Terus yang ada di antrian berarti ada 2, yaitu 5,8 sama event. Terus clock sekarang 8,6. Terus karena tadi yang customer 4 udah keluar, berarti kan number delay-nya jadi 6. Terus total delay-nya itu 2 antrian ini kan total delay yang sebelumnya itu 2,7 kan. Terus ya ya 8,6 dikurangi 7,2 itu ya total delay dikali 5,6 itu kan jadinya back dulu. Ditambah 8,6 dikurangi 5,6. Jadinya 5,7 kan. Terus area underbid sebelum aku kok bingung. Jadi sebenarnya sih 7, iya ya, ini kan. Ya, di sini kan time of last event-nya 7, sekarang terus berarti dikalikan yang antri di sebelumnya itu kan ada 3, dikali 3 ditambahkan jadinya 9,9. Terus itu dari area underbid sebelumnya ditambahkan 1,4 jadinya 7,7. Terus udah selesai karena udah masuk ke sistem semua dan yang dilayani kan cuma 6. Ini kan predetermine ya, di awal kan disebutin kalau misal sistem ini itu menerima sebanyak dan cuma melayani 6 customer. Jadinya intuitifnya selesai sampai event ini aja. Sampai sini untuk intuitif ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau gitu kita masuk ke implementasi dari discrete event simulation selanjutnya ya, yaitu array. Ya, jadi bakalan dijelasin sama Mbak Imelda ya. Cek. Nah, cek. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin tentang implementasi dari discrete itu intuitif. Nah, sekarang kita bahas
cek yaitu cek. Jadi array itu merupakan salah satu cara pengaturan suatu antrian dalam komputer. Nah, struktur dari array ini merupakan alat untuk mengimplementasikan antrian yang dipadukan dengan cara pengaturan menggunakan pointer. Nah, untuk itu dibutuhkan 3 variabel AV atau available yang mencatat alamat dalam array di mana semua alamat tersebut merupakan alamat array yang kosong dan siap untuk digunakan pelanggan ngantri dalam antrian. Jadi available ini merupakan nomor antrian yang ada tersedia dan paling atas yang dan siap digunakan untuk pelanggan apabila pelanggan datang. Ini merupakan variabel yang digunakan untuk mencatat alamat antri pelanggan pertama di dalam antrian. Atau ini akan mencatat nomor antrian pelanggan yang sedang dilayani. Terus ada tail yang merupakan variabel yang digunakan untuk mencatat alamat pelanggan terakhir yang antri dalam antrian. Jadi tail ini akan mencatat nomor antrian pelanggan yang jadi bentuk array itu kayak gini. Jadi nanti ada data dan waktu. Terus cek. Terus data dan next ini diatur secara vivo. Terus di cek. Tadi kan ada 3 variabel yaitu available, tail, sama head. Nah, 3 variabel ini diatur secara LIFO. Masih ingat kan bedanya vivo sama LIFO? Next. Jadi ini adalah contoh implementasi. Jadi array ini, jadi nanti akan ada kedatangannya, waktu kedatangannya, dan ada waktu eventnya, dan eventnya itu pelanggan datang dan pelanggan sudah selesai mendapatkan layanan atau pelanggan itu pergi. Jadi buat yang pertama itu ada initiation-nya, yaitu pas T-nya sama dengan 0. Kan sistem dimulai di saat di state T-nya sama dengan 0. Nah di sini karena masih awal, jadi belum ada pelanggan yang datang. Terus ini tuh kalau next ini, jadi kan tumpukan nomor antrian gitu kan. Jadi yang paling atas nomor Nah, jadi kan di situ dijelasin akan ada 5 yang ada di dalam sistem. Jadi kan di sini disediakan nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5. Yang next yang di sebelahnya data itu misalkan ada pelanggan datang, dia akan memasuki nomor 1, lalu untuk pelanggan yang selanjutnya dilayani adalah nomor 2, untuk selanjutnya adalah 3, 4, dan 5. Jadi karena di situ adalah itu adalah 1, jadi nanti saat ada pelanggan pertama datang, maka pelanggan itu akan mengambil nomor antrian 1. Sampai sini paham? Coba next. Nah, ini event pertama. Jadi event pertama itu kan kedatangan pelanggan di waktu ke-10. Jadi nanti pelanggan datang di waktu ke-10 dengan nomor antrian 1. Dan next-nya itu 0 karena setelah pelanggan pertama ini datang kan belum ada pelanggan selanjutnya. Jadi server itu belum dia nggak ada antrian gitu kan. Jadi servernya tidak melayani pelanggan. Kan selanjutnya misalkan ini pelanggannya cuma 1. Jadi servernya melayani pelanggan ini aja. Jadi next-nya masih 0. Jadi yang sebelumnya jadi next di sini akan jadi available di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada pelanggan selanjutnya datang, dia akan menempati nomor antrian yang ada di available ini.
Terus tail di sini tadi datang di sistem, yaitu pelanggan dengan nomor antrian 1. Terus head-nya ini adalah pelanggan yang sedang dilayani oleh servernya. Nah, di sini karena masih ada 1, jadi yang dilayanin juga head-nya masih 1. Paham nggak? Atau ada yang masih bingung, boleh tanya. Kalau ini nomor antriannya, buat available, tail sama head ini, dan next-nya ini adalah nomor antrian. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Paham? Kalau tail itu pelanggan yang terakhir datang dalam sistem. Kalau misalkan dilihat dari data di sini, kalau misalkan dia paling kecil, dia jadi head. Nanti kalau ada angka yang paling besar, dia jadi tail. Paham nggak? Ya, nanti di next dulu ya. Nah, ini kan event kedua itu juga kedatangan pelanggan di T yang ke-15. Karena yang sebelumnya available-nya 2, jadi pelanggan ini akan menepati nomor antrian 2. Terus karena tadi setelah pelanggan pertama ini misalkan pelanggan pertama selesai dilayani, maka server itu akan melayani pelanggan kedua. Jadi next-nya itu jadi nomor 2. Paham nggak? Jadi kan misalkan di sini layanannya. Jadi tadi kan ada pelanggan pertama ngambil nomor antrian 1. Terus ada pelanggan kedua datang, dia ngambil nomor antrian 2. Jadi misalkan di sini next-nya itu, jadi kan tadi yang dilayani nomor 1. Misalkan dia udah selesai dilayani, dia akan melayani nomor 2. Gitu. Terus available-nya ini jadi di situ available-nya 3 karena di sini nomor antrian yang paling depan itu nomor 3. Saya sini paham? Terus di sini tail-nya 2 karena pelanggan yang ngambil nomor antrian 2 dia baru datang. Head-nya masih 1 karena pelanggan yang ngambil nomor antrian 1 masih dilayanin sama servernya. Sampai sini paham? Next. Nah, event selanjutnya itu ada kedatangan pelanggan lagi di waktu yang ke-23. Nah, pelanggan ini akan menempati nomor antrian 3 karena yang sebelumnya available-nya adalah nomor 3. Terus, nah buat ini, jadi kan karena pelanggan setelah Nah, karena tadi pelanggan yang ngambil nomor antrian 3, jadi pelanggan next-nya pelanggan 2 itu akan jadi nomor 3. Terus available-nya jadi nomor 4 karena yang tersedia paling depan adalah nomor 4. Terus tail-nya jadi 3 karena pelanggan yang ngambil nomor antrian 3 baru datang, dan head-nya masih 1 karena pelanggan yang pertama tadi masih dilayani sama servernya. Paham kan? Nah, event selanjutnya itu adalah kedatangan pelanggan lagi di waktu yang ke-26. Karena tadi available-nya ada 4, jadi pelanggan tersebut akan menempati nomor 4. Terus di sini available-nya jadi nomor 5 karena pelanggannya kan ngambil nomor 4, jadi antriannya tinggal nomor 5 aja. Jadi available-nya adalah 5. Terus tail-nya jadi 4 karena pelanggannya baru datang yang nomor 4. Terus head-nya masih 1 karena masih melayani pelanggan yang pertama. Gimana? Ya, gimana? Oh, gini. Ya, kan itu sampai tadi sampai pelanggan ngambil nomor antrian 4 kan di sini. Kan habis pelanggan 1 dilayani, jadi next-nya adalah 2. Untuk pelanggan nomor 2, next-nya adalah 3. Terus untuk pelanggan ketiga, next-nya adalah 4. Nah, untuk pelanggan keempat, kenapa kosong? Karena dia nggak melayanin lagi habis gitu. Oke, dari sini paham? Next.
Nah, di sini ada event pergi, yaitu pelanggan selesai dilayani di waktu ke-33. Karena tadi pelanggan yang dilayani adalah pelanggan pertama, maka yang pulang juga adalah pelanggan pertama. Nah, di sini karena pelanggan pertama pulang, jadi nomor antriannya balik lagi. Jadi di depan nomor 5. Pindahnya di depan, bukan di belakang. Jadi karena dia pivot, jadi kan dia kan tadi first in yang layanan, jadi dia first out juga kan di sini. Jadi dia kan di depannya nomor 5. Terus karena tadi yang keluar adalah nomor 1, maka yang jadi available adalah nomor 1 karena nomor satunya di atas, di depan. Terus tail-nya masih 4 karena tadi event terakhir datang itu adalah pelanggan yang nomor 4. Terus head-nya jadi 2 karena servernya melayani pelanggan yang kedua. Terus next-nya nomor data yang pertama ini kenapa 5? Karena setelah urutan antrian nomor 1, misalkan udah ada pelanggan datang ngambil nomor antrian 1. Nah, nanti nomor antrian yang tersedia lagi adalah nomor 5. Jadi next-nya buat nomor 1 itu adalah 5. Enggak. Jadi gini, misalkan nih kan kita punya nomor, misalkan ke bank gitu ya, kan ada nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5 urut gitu kan. Nomor satunya di atas, 2, 3, 4 kan. Kan tadi udah diambil nih nomor antriannya. 1, 2, dan 3 ada sama 4. Kan di situ berarti sisa nomor 5 aja kan yang di nomor antriannya. Terus misalkan pelanggan yang pertama datang tadi selesai dilayani, dia akan megang nomor antrian nomor 1. Terus misalkan dia selesai dilayani, berarti nomor antriannya kan dibalikin. Nah, itu ditaruh di depan. Jadi nanti available-nya yang akan diambil pelanggan yang datang selanjutnya itu adalah nomor 1. Terus next-nya itu misalkan pelanggan pertama ini, pelanggan selanjutnya itu datang udah ngambil nomor 1. Maka nomor antrian selanjutnya yang tersedia adalah nomor 5. Paham nggak? Nanti bingung. Ya. Gimana? Bingungnya di bagian mana? Yang bingung di mana? Emang belum diambil karena baru 4 pelanggan dong. Dan next-nya itu nomor 5 karena
Gimana? Atau kita coba next event selanjutnya dulu? Ya, gimana? Sebelumnya 33 loh. 33 loh. Yang ini. Oh, kenapa? Tuh. Jadi, sebenarnya kalau dari coba event sebelum. Nah, kan yang sebelumnya itu yang available di nomor 5. Tapi event selanjutnya tadi yang ke-33 kan nomor 1 keluar. Jadi, nanti akan ada nomor antrian yang nomor satunya pindah masih di nomor antrian. Karena dia udah selesai dilayani, jadi nomor antriannya balik ke tumpukan antriannya kan. Jadi, kenapa nanti jadinya ini nanti kan di sini nomor satunya jadi misalkan pelanggannya misalkan ada satu, terus misalkan nomor satu ini udah terambil, maka pelanggan selanjutnya yang datang lagi dia ngambil nomor antrian 5. Jadi gini, ada dua kondisi teman-teman. Bisa tenang dulu bentar? Oke. Jadi ada dua kondisi, di mana next itu adalah nomor antrian yang bisa. Tapi kalau dia terisi datanya, next-nya itu adalah nomor antrian yang akan dilayani. Kalau di sini kosong, sini kan antrian nomor 1 kosong. Antrian nomor 1 itu diambil, customer berikutnya yang nanti bakalan datang, itu bakalan dapat antrian nomor 5. Nah, tapi beda kalau yang di sini ada datanya. Kalau misal antrian ini, berarti customer yang bakalan dilayani berikutnya, customer nomor berapa? Nomor 3. Tuh. Kalau misal yang ini sisa ini, customer nomor 3, misal dia selesai dilayani, customer berapa sih yang berikutnya bakalan dilayani? Customer nomor 4 gitu. Nah, begitu seterusnya gitu. Jadi ada dua kondisi. Kalau misal datanya kosong, next itu merupakan customer nomor antrian yang bisa diambil oleh customer yang akan datang berikutnya. Tapi kalau datanya ini ada isinya, berarti next itu merupakan nomor antrian yang akan dilayani selanjutnya, gitu. Paham nggak sampai sini? Iya, jadi ada dua kondisi. Next itu ada dua kondisi. Oke, tenang dulu ya, bentar. Jadi ada dua kondisi. Ketika berarti next itu merupakan nomor antrian yang bisa diambil customer berikutnya ketika nomor antrian yang di sini diambil. Jadi misal ada customer datang, dia ada ngambil antrian nomor 1. Kemudian kalau misal event berikutnya ada customer datang lagi, dia bakalan dapat antrian 5. Kalau misal di sini ada datanya, di sini misal dia kan dilayani. Nah, setelah dia selesai dilayani, berarti kan akan ada customer yang dilayani lagi. Nah, customer yang akan dilayani lagi itu customer nomor berapa? Nomor 3 gitu. Saya sini paham? Atau ada yang masih bingung? Kalau bingung ditanyain aja. Udah paham belum tadi? Udah ya. Yang lainnya gimana? Kalau ada yang bingung, bagian mananya ditanyain aja. Mbak, sorry banget, boleh diulang sekali lagi nggak? Bentar, iya, ya. Customer kelima datang sebelum customernya departur atau nah, gini. Jadi kalau misalkan 3 ini dia datang bukan pergi, nanti pelanggannya akan masukin nomor 5. Kan di sini T3 ini pelanggan pergi.
kan jadi nomor satu tadi nomor satu antrian nomor satu tadi ada di nomor antrian bukan di layanan. Jadi nanti kalau misalkan ada pelanggan di nomor satu karena nomor antrian yang paling depan adalah nomor satu. Jadi dia akan menempati available di sini. Datang, kalau misalkan ada yang datang, nasnya 4 1. Oh, jadi kalau misalkan T-nya ketiga-tiga tadi datang gitu. Atau gimana? 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 Maksudku tadi kamu nanyanya kalau misalkan pelanggan selanjutnya datang, next. Datang ini apa datang setelah dia pergi di tiga ini. Maksudnya datangnya tuh di next-nya nomor 4 ini adalah nomor 5. Available-nya 0 karena semuanya udah penuh. Paham? Kalau misalkan ini kan udah keluar nomor satunya. Jadi nanti misalkan ada pelanggan datang, dia kan menempati nomor 1. Terus nomor 1 ini next-nya 0. Karena dia adalah pelanggan yang terakhir ada di layanan. Paham? Jadi tadi yang di Zoom gimana? Gimana tadi yang di Zoom ada yang mau nanya atau enggak? Coba kita next ke event selanjutnya dulu ya. Cek, cek. Nah, event selanjutnya itu adalah pelanggan pergi di T yang ke-35. Nah, karena di yang tadi yang pelanggan yang sedang dilayani adalah nomor 2, maka pelanggan yang pergi adalah pelanggan 2. Jadi di sini nanti nomor antrian 2 ini kan udah keluar dari layanan. Jadi nomor 2 antrian nomor 2 ini akan jadi nomor antrian di bawah nomor 2 adalah nomor 1. Paham? Atau masih bingung? Nah, udah ya. Tadi kan available-nya 2 karena nomor 2 antrian nomor 2 ini adalah nomor antrian yang ada di paling depan. Terus tail-nya masih 4 karena dia adalah pelanggan yang terakhir datang dan head-nya sekarang 3 karena server akan melayani nomor antrian 3. Paham? Mau next dulu atau gimana? Oke, next. Nah,
Nah, di sini karena mohon perhatiannya sebentar. Karena event selanjutnya adalah kedatangan di waktu yang ke-39, karena tadi available-nya adalah nomor 2, jadi pelanggan yang datang di waktu ke-39 ini akan menempati nomor antrian 2. Ini. Kan tadi ada 2 event pulang kan. Yaitu yang pertama yang pulang itu adalah pelanggan pertama. Jadi nanti nomor antrian pelanggan pertama ini ada di depan nomor antrian 5. Terus tadi ada event lagi pulang di nomor antrian 2. Kan ada depan nomor antrian 1. Jadi yang available-nya atau nomor antrian yang paling siap digunakan adalah nomor antrian 2. Paham nggak? Iya, ya. Enggak, next 2 itu 1. Karena setelah karena nomor antrian 1 ada di belakang nomor antrian 2. Ya, ya. Jadi misalnya tadi ada nomor antrian 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4 tadi udah terambil kan. Terus pelanggan, terus ada event pulang, yaitu pelanggan yang pertama. Jadi misalkan ada tumpukan antrian, kan di sini ada nomor 5 doang nih. Di sini ada nomor 5 aja. Kan misalkan ini tumpukan antrian ya, ini yang paling belakang. Nah, ini kan sisanya ada nomor 5. Terus misalkan pelanggan 1 pulang, dia kan bakal nomor antriannya. Jadi akan ada diulang lagi, yaitu kepulangan pelanggan yang ambil nomor antrian 2. Jadi nomor antrian 2 nanti karena dia udah selesai dilayani, maka dibalikin lagi ke nomor antrian dia. Jadi dia ada di paling depan. Jadi nanti pelanggan yang datang dia akan ngambil nomor antrian yang ada di paling depan, yaitu nomor 2. Paham nggak? Ya, misalkan ada event selanjutnya itu adalah pulang pelanggan ketiga, jadi nanti nomor antrian yang akan siap digunakan adalah nomor 3. Oke, sampai sini paham atau mau ditanyain lagi? Gimana? Mau next atau ada yang mau ditanyain? Gitu. Oke. Ya, mohon perhatiannya sebentar ya. Ya, jadi kan setelah pelanggan kedua setelah selesai dilayani, ada event kedatangan pelanggan selanjutnya, yaitu di waktu ke-39. Karena tadi adalah nomor antrian yang tersedia atau available 2, jadi dia akan menempati nomor antrian 2. Terus yang available di sini jadi nomor 1. Karena next-nya tadi itu adalah nomor 1, jadi dia akan jadi available. Terus T-nya jadi 2 karena ada pelanggan yang baru datang itu ngambil nomor 2, jadi T-nya 2. Sampai sini paham? Terus jadi pelanggan 4 ini 2 karena setelah dia melayani pelanggan ketiga, terus dia melayani pelanggan 4, terus habis itu dia melayani pelanggan itu nomor 2. Sampai sini. Oke. Paham?
Oke, kita next lagi. Di waktu yang ke-40. Karena tadi ada yang adalah head-nya 3, maka pelanggan yang pulang sekarang adalah pelanggan nomor antrian 3. Jadi nomor antrian 3 di sini kan dia udah keluar dari layanan. Jadi di sini nomor antrian yang tersedia adalah 3. Jadi karena nomor 3 baru pulang jadi available karena dia adalah nomor antrian yang paling siap untuk digunakan. Ada yang paling depan. Terus telnya masih 2 karena dia juga baru datang di waktu yang ke-39. 39. Terus headnya 4 karena tadi setelah yang pelanggan ketiga tadi kadangnya 4. Jadi pelanggan keempat adalah jadi headnya di sini. Oke, next. Event terakhir yaitu kepergian pelanggan di waktu cek. Tadi kan headnya itu adalah 4. Jadi pelanggan yang pulang adalah pelanggan nomor 4. Jadi nanti available-nya jadi nomor 4 karena nomor 4 adalah nomor antrian yang ada di paling depan. Terus tail-nya itu adalah 2 karena dia adalah pelanggan terakhir yang dilayani. Terus head-nya adalah 1 pelanggannya itu pelanggan yang ada di nomor antrian 2. Jadi head dan tail-nya juga 2. Selesai. Karena udah paham kan? Udah paham? Semuanya udah paham? Karena udah paham, jadi coba dikerjain ini ya. Dikerjain di Excel aja. PPT-nya nanti habis kelas ya aku share-nya. Coba dikerjain ya, ditunggu sampai D itu pelanggan datang, P-nya itu pelanggan pulang, pergi. Ditunggu sampai 8.30, 15 menit lagi. Ya kita pakai 5 aja. Kita pakai 5 antrian. Servernya 1, tapi iya. Nomor customernya 8.35 deh. 5 menit ya. Thank you.
Kelihatan nggak saya belakang? Kelihatan? Oke, jadi kita bahas ya. Jadi kan diinisiasi T-nya 0. Jadi dalam kondisi awalnya adalah kayak gini. Itu udah benar semua kan. Terus event pertama adalah kedatangan pelanggan di waktu yang ke-5. Jadi pelanggan, karena tadi available-nya 1, jadi pelanggan akan menempati nomor 1. Dan next-nya, kan tadi next-nya nomor 1 adalah 2. Jadi next-nya ini akan jadi available. Jadi available-nya sekarang 2, terus tail-nya sekarang 1, karena pelanggan yang terakhir datang adalah pelanggan nomor 1, dan head-nya juga 1. Karena yang sedang dilayani adalah pelanggan nomor 1. Oke, next. Jadi event selanjutnya adalah kedatangan pelanggan di waktu yang ke-7. Karena tadi available-nya 2, maka pelanggan tersebut akan menempati nomor 2. Terus karena ada pelanggan datang, jadi next-nya dari pelanggan pertama adalah 2. Jadi setelah pelanggan pertama selesai dilayani, pelanggan yang selanjutnya dilayani adalah pelanggan nomor 2. Terus available-nya jadi 3, karena next-nya dari pelanggan nomor 2 tadi adalah 3. Terus tail-nya 2, karena pelanggan yang baru datang menempati nomor 2. Udah benar semua? Terus kita lanjut, event yang ketiga adalah kedatangan pelanggan di T yang ke-9. Karena tadi available-nya 3, maka pelanggan tersebut menempati nomor 3. Terus next-nya dari pelanggan kedua jadi nomor 3, karena misalkan pelanggan kedua selesai dilayani akan melayani nomor 3. Terus available-nya sekarang jadi 4. Terus tail-nya jadi 3 karena pelanggan yang terakhir datang menempati nomor 3. Terus head-nya masih 1. Udah sama semua sampai sini? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kepergian pelanggan di waktu yang ke-16. Jadi karena tadi head-nya adalah 1, maka pelanggan yang pergi adalah pelanggan nomor 1. Terus next-nya mengikuti available sebelumnya, yaitu 4. Terus available-nya di sini jadi 1 karena pelanggan pertama baru pergi. Terus head-nya jadi 2 karena next-nya dari 1 tadi adalah 2. Dan sekarang server melayani nomor 2. Jadi head-nya jadi nomor 2. Sampai sini sama? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kepergian pelanggan juga di waktu yang ke-18. Karena tadi di sini head-nya 2, maka pelanggan yang pergi adalah pelanggan nomor 2. Jadi nomor 2 di sini jadi available. Terus next-nya nomor 2 adalah nomor 1 yang sebelumnya jadi available. Terus tail-nya adalah tetap masih 3. Terus head-nya sekarang adalah 3 karena server sudah melayani pelanggan nomor 3. Sampai sini sama semua? Oke, next. Itu adalah kedatangan pelanggan di waktu yang ke-20. Karena tadi available-nya 2, maka pelanggan akan menempati nomor 2. Terus next-nya di sini, terus next-nya dari pelanggan ketiga di sini jadi 2 karena setelah pelanggan ketiga selesai dilayani, server akan melayani pelanggan kedua. Terus available-nya jadi 1 karena tadi next-nya di nomor 2 adalah 1. Terus tail-nya jadi 2 karena sekarang ada pelanggan yang baru datang pakai nomor 2. Sampai sini sama? Oke, next. Adalah kepergian pelanggan juga di waktu yang ke-29. Karena tadi head-nya adalah 3, maka pelanggan yang keluar adalah pelanggan nomor 3. Lalu next-nya mengikuti available sebelumnya adalah 1. Jadi terus available-nya jadi 3 karena pelanggan ketiga baru pulang. Terus di sini head-nya jadi 2 karena tadi setelah pelanggan ketiga dilayani, pelanggan nomor 3 dilayani akan melayani nomor 2. Sampai sini sama? Oke, selanjutnya adalah event terakhir yaitu pelanggan pergi. Nah, di sini kan tadi head-nya ada 2, jadi pelanggan yang keluar dari sistem adalah pelanggan nomor urut 2. Terus karena tadi sebelumnya available-nya 3, maka next-nya dari nomor 2 di sini adalah 3.
Terus tail sama head-nya 0 karena sistemnya kosong. Sampai sini udah sama semuanya? Oke, udah clear ya? Udah paham kan? Cek. Oke, udah ya. Tadi buat yang array udah paham semua kan? Jadi selanjutnya kita masuk ke simulasi Excel untuk single solver 1 atau MM1 dengan distribusi eksponensial. Jadi di sini ya mungkin kemarin udah sempat dibahas nggak sama Bu Adatul terkait simulasi Excel MM1 ini? Udah belum? Belum. Oke, jadi kayak yang kemarin teman-teman kerjain di intuitif kayak gitu atau mungkin di array itu sebenarnya bisa juga dikerjain lewat Excel kayak gini. Nah, kalau misal distribusi data dari distribusi tertentu. Nah, ini kita contohinnya pakai distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya itu 1. Teman-teman tahu kan di distribusi eksponensial itu kan ada nilai min sama stdif-nya. Nah, di sini kita tentuin untuk nilai min sama stdif di nanti kita untuk data inter arrival time sama data service time, yaitu dengan menggunakan distribusi eksponensial dengan parameter min dengan parameter lambda 1. Jadi nanti di sini pertama kita ngerandom data dulu pakai function. Di sini kan kita maunya pakai eksponensial, jadi pakai function yang eksponensial. Jadi di sini dimasukin lambdanya. Terus di sini kita pakainya yang PDF. Jadinya false. Udah, next. Terus setelah itu di sini kita kalau kita punya waktu antar kedatangan, berarti kan kita bisa ngitung waktu kedatangannya dengan menambahkan waktu waktu antar kedatangan dia sama waktu kedatangan customer sebelumnya. Jadi di situ kita bisa dapat nilai kedatangan pelanggan. Oke. Nah, cek dilayaninnya mulai waktu keberapa. Itu kan berarti pelanggan itu akan dilayani di waktu. Kalau misal dia datangnya kalau misal dia datangnya setelah customer sebelumnya selesai dilayani, berarti kan dia datang langsung dilayani kan? Ya kan? Jadi misal Mbak Imeng datang duluan, terus dia udah selesai dilayani, dia udah pergi, terus aku baru datang. Berarti kan waktu pelayananku datang sama dengan waktu kedatanganku. Nah, tapi kalau misal Mbak Imeng lagi dilayani, terus aku datang, berarti kan waktu pelayananku nunggu Mbak Imeng selesai dilayani. Makanya di sini kita ngitungnya pakai maksimum dari waktu selesai pelayanan customer sebelum dari waktu aku kedatangan, dan kan dilihat yang paling besar yang mana. Kayak tadi misal di intuitif arrival sama departure. Kalau misal arrival-nya lebih kecil ya udah berarti event selanjutnya arrival bukan departure kayak gitu.
Terus kalau di sini berarti waktu pelayananku, kalau misal aku lebih dulu datang, pelayananku adalah waktu selesainya. Waktu kedatanganku lebih besar dari waktu selesai pelayanannya Mbak Imeng, berarti waktu pelayananku adalah waktu aku datang. Sampai di sini masuk nggak algoritmanya, alur berpikirnya? Oke. Next. Next kita ngerandom process time atau service time. Distribusi eksponensial juga dengan lambda yang udah ditentuin juga, yaitu 1, dan kumulatif distribution-nya pakainya PDF atau false. Terus setelah itu kita bisa ngitung finish time, bahan dari waktu mulai pelayanan dan waktu dia dilayanin. Intinya selesainya jam berapa, itu tinggal di next. Next it pelanggan menunggu atau time in queue itu kan waktu pelanggan menunggu. Berarti kan dia menunggu selama apa? Berarti kan dari waktu dia datang sampai dia mulai dilayanin itu berapa lama selisihnya. Berarti layanan dikurangi dengan waktu dia datang. Next itu time in system itu merupakan waktu dari pelanggan mulai antri sampai pelanggan selesai dilayanin. Jadi perhitungannya waktu pelanggan selesai dilayani dikurangi waktu pelanggan datang. Udah, terus setelah itu kan udah kan dapat, terus kita bisa ngitung utilization dari sistemnya. Di mana utilization dari sistemnya itu merupakan pembagian dari rata-rata lama pelayanan dibagi dengan rata-rata waktu antar kedatangan. Jadi di sini kita bisa mengukur kesibukan servernya. Next, kita bisa menghitung juga rata-rata waktu tunggu pelanggan. Jadi di dalam sistem itu rata-rata pelanggannya tuh nunggu berapa lama sih gitu. Berarti itu kita menentukan nilai rata-rata dari time in queue atau waktu pelanggan menunggu atau mengantri. Next, itu average system time, itu waktu pelanggan di dalam sistem itu rata-ratanya berapa. Itu berarti nanti kita hitungnya average dari time in system. Terus average inter-arrival time itu rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan. Berarti tinggal average ini aja. Terus setelah itu average process time. Sama sih. Berarti kan rata-rata lama pelayanan pelanggan. Rata dari proses time ini. Nah, untuk MM1 gitu doang sih. Ada yang ditanyain? Mungkin bisa dicoba ya di Excel-nya. Untuk MM1. Kemarin terakhir sama Bu Ada tuh belajarnya apa? Inventory, koran. Terus yang minggu kemarin, yang asdusnya nggak masuk, belajar. Oh, yang stok. Dapat tugas nggak? Oh, minggu depan kuis. Permisi Mbak, boleh agak ulangin yang start time, process time, sama finish time nggak Mbak? Tadi agak cepat, jadi ketinggalan. Jadi untuk start time itu ya ketika pelanggan break sebelum pelanggan sebelumnya selesai dilayani, datang setelah pelanggan sebelumnya cek. Kalau misal dia datangnya sebelum pelanggan sebelumnya selesai dilayani, masih ada, maksudnya
servernya masih melayani pelanggan, berarti kan dia nunggu dulu kan. Dan dia bakalan dilayani ketika pelanggan sebelumnya selesai dilayanin. Itu untuk start time-nya berarti sama dengan waktu selesai pelanggan sebelumnya. Nah, setelah pelanggan sebelumnya selesai dilayani, berarti kan servernya nganggur. Jadi dia datang, dia bakal langsung dilayanin. Jadi waktu mulai pelayanannya sama dengan waktu dia datang. Makanya di sini kita ngitungkan maksimum dari customer sebelumnya dengan datang. Itu yang maksimum yang mana, dan itu akan menjadi waktu mulai pelayanannya customer tersebut. Gitu. Bisa nangkap nggak maksudnya? Atau masih bingung? Sebenarnya masih agak bingung yang itu kan. Misal itu contohnya yang kayak kedua kan finish time-nya dia 1,51, sedangkan 1,36 dia ada datang. Nanti itu nggak kayak ketumpuk gitu ya Mbak? Soalnya kan kayak nggak ada yang waktu. Oke, jadi Yang di misal ini ya. bawah-bawah gitu. Iya. Nih, cek. Jadi pertama itu kita ambil 2 angka terdepan aja ya. 1,5 dan berarti kan waktu dia ada masih cek kapan dia akan mulai dilayani. Cek. Ketika pelanggan sebelumnya selesai dilayani, kan pelanggan 1,51. Jadi pas jam 1,51 ini servernya layani pelanggan berikutnya yang berikutnya akan dilayani sama dengan sebelumnya selesai dilayani. Misal pelanggan berikutnya ini kan 2,0 datangnya. Nah, sedangkan pelanggan kedua selesai dilayaninya 2,1. Ya udah berarti dia nunggu juga, dan waktu selesai pelanggan sebelumnya selesai dilayani. Nah, terus yang ini kan pelanggan ketiga selesai dilayaninya 2,7. Nah, ternyata pelanggan berikutnya datangnya baru 2,8. Ya udah berarti waktu mulai dia dilayani ya sama dengan waktu dia datang. Karena kan servernya sempat nganggur dari jam 2,77 sampai jam 2,87. Jadi ketika customer 4 ini datang, dia bakalan langsung dilayani. Jadi waktu mulai pelayanannya sama dengan waktu dia datang. Oke Mbak, makasih. Ya udah ngerti. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Dicoba ya di Excel-nya. Iya. Random pakai distribusi eksponensial, terus lambdanya udah ditentuin sama pakainya PDF, probability density function, bukan yang kumulatif. Dia apa? Proses time itu adalah random. Lama pelayanannya itu selama berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda.
Ini sih Mbak mau nanya, tadi utilization tuh rumusnya gimana Mbak? Hmm. Utilization yang di simulasi yang atas sih Mbak. Iya, jadi untuk utilization itu tingkat kesibukan server. Average. Oke, ya. Makasih Mbak. Oke.
Ya, jadi masih freeze ya. Iya, jadi nanti ada tugas ya teman-teman buat array. Array itu yang tadi yang ada head, next gitu. Itu buat ganjil ngerjain yang tuh, pokok yang genap ngerjain yang kanan, yang genap. Deadline-nya Senin ya, 2359. Jadi Senin 2359 di link itu nanti di folder tugas array. Nanti aku kirim kok PPT-nya. Oke. Kita awali dengan berdoa, kita pada pagi hari ini dengan berdoa dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Kurang lebihnya dari aku dan Mbak Imeng mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.